A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, shalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah, pertama alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu merasakan segala nikmat Allah, selalu merasakan segala rahmat Allah, sehingga kita bisa selalu mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Pada hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang apa? Wakaf ya. Ketika ditanya, Ustaz, judulnya apa? Pas lihat foto peresmian dimulainya pembangunan masjid, saya bilang hari ini kita bicara wakaf lah, insya Allah. Ada 5 Allah fikih wakaf. Nah ini wakaf produktif ya. Kalau ini wakaf produktif, fikih wakaf. Apa misi dan misi kita dalam hidup? Jelas misi kita membebaskan dari neraka ya. Dan kita selalu diingatkan visi kita adalah akhirat kita, misi kita adalah membebaskan diri dari api neraka. Ini jelas kan? Nah, walaupun gambar nerakanya salah, ini gambar neraka yang nggak ngerti neraka, karena gambar neraka itu hitam, nggak kelihatan apa-apa. Jadi paling gampang ngegambar neraka, hitamin selesai. Karena warna neraka itu hitam. Ketika neraka dihadirkan di padang mahsyar, padang mahsyarnya gelap. Berarti warna panas itu ada 3, merah, putih, hitam. Yang paling tinggi itu hitam. Jadi ini gambarnya salah ya nggak usah salah fokus, gagal fokus. Misi mukmin menyelamatkan diri dari neraka. Kalau begitu tadi visi kita akhirat, misi kita menyelamatkan dari neraka. 6. Nah ini ada orang lagi mikir lah. Nah, apa yang ada di pikiran kita ketika menerima rezeki? Kira-kira apa? Yang bocor, mikirin bocor, investasi kan itu. Yang belum piknik gitu kan. Mobilnya udah, mobil bagus itu kalau punya uang jadi butut itu. Kan gitu. Beli tanah 10 tahun kemudian jual gitu kan, renovasi rumah gitu kan. Apa seharusnya kita berpikir? Nah ini saya ambilkan gambar, ini Gontor entah tahun berapa. Yang jelas betapa bahagianya orang yang mewakafkan tanahnya di Gontor. Sekarang Gontor jadi apa? Nah ini pertanyaannya. Jadi nanti akan dapat uang, kira-kira buat wakaf berapa ya? Seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena visinya itu berbeda. Visi kita akhirat, misi kita menyelamatkan diri. Kira-kira kalau punya uang bermanfaat untuk akhirat kita gimana kan gitu. Jadi iya ya, insya Allah tanggal sekian dapat uang, kira-kira buat wakaf berapa, nah gitu. Karena visi kita akhirat, maka mencari akhirat dengan harta gitu.
ibadah yang termasuk nilainya tinggi di sisi Allah bukan ibadah fisik, ibadah harta. Kan ibadah ada dua, ibadah harta, ibadah fisik. Ibadah harta itu yang lebih tinggi di sisi Allah. Ketika kita memiliki harta yang dibaca ayat ini, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, rizki, kebahagiaan negeri akhirat. Sedangkan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, untuk dunia jangan lupa. Kira-kira kita ini akhirat jangan, kan ada dua, prioritas, yang kedua jangan lupa. Dalam ayat ini akhirat prioritas, dunia jangan lupa. Dalam kenyataannya kita ini dalam masalah harta, yang jangan lupa akhirat apa dunia? Seharusnya dunia, seharusnya untuk dunia jangan lupa gitu kan. Berarti porsinya lebih sedikit kan? Allahumma walina wal alina. Jadi apa? Seharusnya porsi yang lebih tinggi akhirat atau dunia? Akhirat. Yang jangan lupa akhirat atau dunia? Dunia. Kenyataannya kita dibalik, yang jangan lupa akhirat. Ya kalau akhirat sisanya lah gitu, sisa jalan-jalan, sisa rumah bocor, boleh, tidak masalah. Akan tetapi kadang-kadang kan bukan tidak ada, diprogramkan atau tidak gitu, dianggarkan atau tidak. Oh nggak ada, ya nggak dianggarkan. Kayak orang nggak punya waktu baca Quran, bukan nggak punya waktu, diprogramkan atau tidak gitu. Kan gitu ya? Kadang-kadang kok kan mahal, sesuai anggaran. Nah, berarti masalahnya dianggarkan atau tidak. Ya mudah-mudahan, saya kira Allah gimana rencana masjid kita ini, ya mudah-mudahan jangan sampai Ramadan belum beres lah ya. Udah Pak? Pokoknya usahakan Ramadan beres gitu. Kan masalah pembangunan itu bukan masalah pembangunan, masalah dana gitu kan. Dan subhanallah, saya beberapa masjid di Cibubur itu berubah. Ada yang pengen masjidnya kayak Masjidil Haram, Masjid Ittihad Cibubur. Ada yang ingin kayak Masjid Madinah. Oh, masya Allah. Kan nggak boleh bermewah-mewahan dalam masjid. Iya, kalau giliran rumah mewah nggak masalah, giliran masjid mewah dimasalahkan gitu kan. Nah, gimana sih, jangan cocok-cocok logi lah. Karena sekarang ini ada musim apa? Dalil itu ditarik-tarik gitu. Apa hukumnya menyambut Habib Rizik di airport menimbulkan macet? Haram. Kenapa? Bukankah iman itu 7 bid'un wa sittin? Paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan yang imatatul adza anit thariq, sesuatu yang ngalangin jalan dipinggirin gitu kan. Bikin macet, menyingkirkan halangan di jalan ada udah nggak boleh, apalagi bikin macet. Berarti nggak boleh bikin macet, berarti haram menyambut tamu sampai bikin macet. Itu namanya apa? Cocok logi. Kalau bahasa Arabnya namanya takalluf. Takalluf itu apa dalam bahasa Arab? Tidak sesuai dalilnya tapi ditarik-tarik gitu. Namanya takalluf. Ada dalam fikih itu takalluf. Jadi ngada-ngada gitu, ngarang-ngarang. Kalau pakai o, ngorong. Ngorong kan begini. Jadi Allah dalam hal ini saya kira tidak tepat ya, seperti itu. Nah, kembali mari kita jangan sampai berpikir apa masjid itu biasa sajalah, nggak usah bermegah-megahan. Giliran rumahnya, giliran mobilnya harusnya begini, mobilnya kayak begitu, masa masjidnya begini kan gitu. Nah, mudah-mudahan Ramadan selesai gitu kan. Ya kan masalahnya dana. Kalau masalah cepat gampang, teknologinya udah ada gitu. Nah,
Tapi jangan sampai ngundang TKA ya. Pengen masih cepat orang Cina suruh kerja di sini. Jangan. Nggak boleh lah udah. Nah, yang jelas kita berpikir program kita berapa yang kita anggarkan untuk wakaf masjid, gitu kan? Gitu. Kenapa? Cari akhirat, dunia jangan lupa. Berarti pending, mau beli ikan koi pending dulu, wakaf. Karena saya nggak pernah beli ikan mahal, ikan kecil-kecil jadi gede gitu. Nah, alhamdulillah kalau boleh dijual buat wakaf. Nah, ini agar harta menjadi milik kita segera diwakafkan. Saya kesimpulannya gini, tidak ada orang kaya, orang lagi kaya. Karena kehidupan dunia kan kamasalil ma anzalnahu minas sama fakhtalatu bihi nabatul ard. Kehidupan ini bagaikan air. Air itu nggak pernah diam di satu tempat. Air itu kalau cukup bermanfaat, kalau kebanyakan banjir. Air itu nggak pernah tetap, maka yang namanya harta nggak pernah tetap. Bagaimana supaya harta itu tetap? Diwakafkan. Karena wakaf itu hartanya tetap, manfaatnya diambil. Gitu. Makanya wakaf itu al-habsu. Al-habsu itu apa? Ditahan, pokoknya manfaatnya diambil. Gitu. Nah, jadi terimakullah agar harta kita menjadi milik kita. Kenapa? Maluka ma'an fakta, harta yang kita infakkan fisabilillah itu milik kita. Sedangkan harta yang kita miliki kalau kita meninggal jadi waris, kita nggak milik apa-apa. Maka kata Rasulullah, ini gambar orang sakit. Kenapa? Kata Rasulullah, segera infakkan. Kapan sedekah terbaik? Seorang sahabat bertanya. Rasulullah menjawab, bersedekahlah dalam keadaan, sedekah ini umum ya, mau wakaf atau yang lainnya, segera dalam keadaan sehat. Kenapa? Lagi sehat itu lagi enak-enaknya menikmati harta. Kalau lagi sakit wajar, lagi sakit makanan enak aja nggak enak gitu kan. Maka lagi sehat, lagi pengen menikmati harta, merasa berat bersedekah, maka apa itu asyuhu? Syuhu itu gini, wakaf 200 apa 100 juta ya, 200, kalau 100 syuhu namanya. Itu mau ngasih 100.000, 200.000, dia ngasih 100.000, asyuhu namanya, 200 gitu. Kenapa? Lah kan kita bisnisnya sama Allah gitu. Jadi asyuhu itu merasa sayang gitu, merasa sayang. Kapan yang terbaik? Ketika sehat, merasa berat bersedekah, sedekahkan itu. Sayang, keluarkan langsung. Khawatir miskin, nanti saya gimana? Keluarkan. Dan berharap kaya atau berharap tetap hidup. Jadi ada waktu terbaik. Intinya ketika ingin menikmati harta, itulah waktu terbaik. Nah, jangan mengakhirkan sedekah sehingga kematian sampai ke tenggorokan. Kalau sudah meninggal, ini rumah dulu punya almarhum fulan, sekarang punya anaknya, manfaat nggak ke akhirat? Tidak. Nah, itu segera gitu, segera. Apalagi misalkan anaknya sudah berkecukupan, terus ya kalau begitu bilang sama anak-anaknya, saya ingin harta saya untuk akhirat saya. Bagaimana? Anak yang soleh akan mengatakan iya gitu. Nah itu. Nah, jadi jangan sampai karena lifulan, ya kemarin masih hidup sih punya dia, sekarang udah meninggal. Terus ya bukan punya dia, punya ahli warisnya. Terus punya dia apa? Ya, lihat ada yang diwakafkan atau tidak gitu. Nah, itu. Nah, tapi yang menarik juga pahalanya di dua sisi. Satu, pahala berwakaf. Dua, pahala mencari orang yang mau berwakaf, namanya syafa'ah. Namanya syafa'ah.
Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bab asy-syafa'ah, atau apa itu syafa'ah? Ketika orang datang ke Rasulullah, saya butuh anu, punya kebutuhan. Kemudian Rasulullah tidak punya, dia nyari sahabat. Siapa yang bisa bantuin? Namanya syafa'ah, menjadi perantara kebaikan, dan itu juga pahala gitu. Itu juga pahala. Jadi kalau jamaah semua berwakaf dan menjadi agen pencari wakaf, Ramadan selesai. Berapa bulan lagi Ramadannya? Saya ingatnya Mei mungkin ya. Oh, insyaallah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, kita mendapatkan kesempatan menggapai akhirat kita dengan wakaf. Apa itu wakaf? Sederhananya, bendanya ditahan, manfaatnya digunakan gitu. Menahan satu benda tanpa menjual, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, menyalurkan hasilnya. Nah, memang yang agak aneh itu wakaf kuburan. Bingung kalau wakaf kuburan, yang memanfaatkan juga pada meninggal semua gitu. Kalau bisa wakafnya wakaf produktif, wakaf masjid. Di antaranya adalah yang berwakaf selalu mendapat pahala ketika masjid itu terus digunakan. Apalagi masjidnya ramai terus gitu kan. Yang kasihan bikin masjid, masjidnya nggak ada yang ninggalin ya. Pahalanya. Jadi kalau kita ada namanya pasif income. Pasif income apa? Kita nggak kerja, duit datang terus kan gitu. Kan kita pengennya begitu, pasif income ya. Kita main sepeda, datang biasanya kan goes-goesnya kan Sabtu Ahad ya. Tapi tetap kok nggak goes? Ya kalau goes saya nggak dapat duit dong. Mas saya ingin pasif income. Pasif income setelah meninggal apa? Wakaf. Sedekahun jariyah, dikirimin pahala terus. Kan enak gitu. Ya pasif income aja enak, apalagi sedekah jariyah. Maka dari makullah hanya diambil manfaatnya tanpa dimiliki bendanya. Ketika berwakaf milik Allah, pahalanya buat kita. Maka beda wakaf dengan sedekah. Kalau sedekah itu milik yang diberi, kita lewat saja, ini udah kita ketahui, udah kita lewat saja. 6. Wakaf dengan harta terbaik gitu. Seperti Umar ini ketika Rasulullah, saya punya kebun di Khaybar, bagaimana baiknya? Lebih baik engkau tahan bendanya, manfaatnya, berarti wakaf itu. Ya kebayang ya, orang yang mewakafkan tanah di Masjidil Haram, kan tuh banyak wakaf-wakafnya itu. Di Madinah Munawwarah, subhanallah. Ya kita ke Madinah kejauhan. Kemana? Al-Hidayah. Kesempatan. Wakaf dengan harta terbaik. Dengan harta terbaik. Saya mendapat di Citra Grand ada namanya Masjid An-Ni'mah. Sekarang megah sekali masjidnya. Asalnya kecil gitu. Karena dibikin oleh developer, sampingnya gereja. Gerejanya nggak ada yang datang, udah kayak, tapi masjidnya tambah besar. Dalam riwayat dan cerita Ustaz, tahu nggak, kata di antara yang nyumbang, dia menghandle seluruh besi katanya. Terus kata panitia, padahal Ustaz katanya mobilnya itu ya sederhana katanya. Dia bilang, ini kayak masjid Ustadz ini. Saya mikir dalam hati, berarti mobil saya juga nggak kurang bagus gitu ya. Ini kayak begini Ustadz. Saya bilang jangan gitu dong gitu. Sampai dia bilang mobilnya kayak begini nih. Saya jadi ngelihat. Tapi saat katanya besi semua dia yang nanggung. Itu berapa miliar katanya? Saya bilang. Ada yang membangun di mana, di Ittihad. Biayanya berapa, dia menghandle 15 miliar sendiri katanya. Subhanallah, saya bilang. Yang kebayang apa? Antusias menggapai akhirat dengan harta. Nah, yang penting itu istri kita setuju. Nah, kalau istri nggak setuju, susah gitu. Nah, lebih baik mana? Minta persetujuan atau minta maaf?
Kalau itu lain lagi. Kalau itu poligami urusannya. Nah, jadi rahimakumullah, sekali lagi bahwa marilah kita, nah ini beda wakaf dengan sedekah. Mending mana? Mending wakaf. Kalau sedekah itu berakhir begitu saja setelah bersedekah selesai. Kalau wakaf tidak. Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain, menjadi milik Allah. Milik Allah. Objek wakaf tidak boleh diberikan dan diperjualbelikan, dihibahkan, nggak boleh. Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan umum. Kemudian objek wakaf biasanya kekal dan pengelolaan oleh para nadhir. Jadi bedanya apa dengan sedekah? Kalau sedekah menjadi milik pribadi, sama menyerahkan barang tapi milik pribadi. Jadi pahalanya hilang, sudah selesai, hilang begitu saja. Kalau wakaf beda. Bahkan dalam hadis boleh berwakaf itu apa? Walaupun sebesar sangkar burung gitu. Boleh. Ya kan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedekahnya semut dengan gajah ya beda gitu. Ada penelitian ternyata binatang yang paling kuat itu semut. Gimana ceritanya? Semut itu bisa mengangkat berapa kali lipat badannya katanya. Berarti sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, mohon maaf, mana yang lebih baik? Ini kan kita cari pahala ya, cari pahala atau rekreasi. Kenapa? Mana yang lebih baik, umroh atau wakaf? Ayo, mana yang lebih baik? Tergantung mau mana, pahala mengalir atau sekali pahala selesai. Pahala umroh besar, tapi sekali gitu kan. Wakaf. Maka saya berpikir mana yang lebih besar baik, umroh atau wakaf? Kira-kira gimana? Ada yang menjawab wakaf dan umroh. Ya kan pilihan cuma dua, mau wakaf atau umroh. Kadang-kadang kita ini berpikir apa? Berpikir ya daripada ke Hongkong, ya iyalah daripada ke Hongkong mendingan umroh. Kalau dibandingkan dengan wakaf mending mana? Wakaf lah. Terus bagaimana? Lagi covid lagi kan, ya sudah, daripada umroh. Nah, kata dari makullah, mari kita berpikir mana yang lebih bermanfaat untuk akhirat kita. Rasulullah berapa kali umroh? 2 kali gitu kan, 3 pun dengan haji gitu kan. Berarti dalam hal ini wakaf lebih diutamakan. Nah ya, bagaimana berwakaf iya, tapi juga mencari para pewakaf, itu juga berpahala. Itu juga berpahala. Ya kalau bisa kita bukan, jadi gini, tidak boleh misalkan jadi agen wakaf, nanti 10% buat saya. Ini kan bukan zakat, ini cari wakaf. Orang uangnya buat wakaf kita ambil, kan malu juga. Orang cari akhirat, kita cari dunia, gimana sih? Ya walaupun dapat wakaf berapa nggak usah dipotong gitu, nggak usah dipotong. Sekali lagi dalam hal ini mari kita berpikir mana yang lebih bermanfaat untuk akhirat kita, wakaf atau umroh. Lagian umroh sekarang tuh jadi aneh. Kenapa? Saya kadang-kadang bertanya dalam hati saya, atas hak apa Muhammad bin Salman narikin uang visa untuk umroh gitu? Emang Ka'bah punya dia gitu? Jadi saya pikir ya begini amat sih udah. Ya, oleh karena itu yang lebih tinggi nilainya siapa? Wakaf. Wakaf. Nah, kayaknya jenis wakaf tidak usah diinikan. Cuman saya hanya ingin menyampaikan bahwa pernah ada pertanyaan dari sebuah masjid, Ustaz, kami mau merenovasi masjid. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib pewakaf yang terdahulu? Bagaimana dengan nasib
pewakaf yang terdahulu. Ada pertanyaan seperti itu. Saya lihat dalam fatwa mengatakan yang berwakaf pertama tetap pahalanya tidak hilang walaupun bangunannya sudah tidak ada. Kenapa? Karena ketika dia niat untuk selamanya, kemudian ada situasi yang membuat bangunan tersebut harus direnov, pahalanya tetap berjalan sampai hari kiamat. Jadi tidak merubah pahala yang pertama. Jadi ada orang mau hijrah, di tengah jalan meninggal, kemudian bagaimana pahalanya? Ya hijrah, kan belum sampai ke Madinah, kan niatnya hijrah sampai ke Madinah, dia meninggal tetap pahalanya. Seperti itu pula. Jadi jangan berpikir kasihan dong yang berwakaf duluan, sekarang sudah berhenti pahalanya gara-gara bangunannya sudah dirubah. Enggak, tetap terus berjalan, tidak menghilangkan pahala yang berwakaf terdahulu. Nah, nah ini bersedekah dengan harta yang haram. Boleh nggak berwakaf dengan hasil korupsi? Ya nggak boleh. Apa bedanya? Kalau hasil korupsi itu ada pemiliknya, nggak boleh. Hasil korupsi ada pemiliknya, nggak boleh. Jadi harta itu ada dua, hasil riba dengan hasil korupsi beda, sama haramnya, cuman beda hukumnya. Hasil korupsi kembaliin. Ada Ustaz, ada orang mau taubat dari korupsi. Masalahnya di Indonesia kalau tobat dari korupsi dikembalikan di penjara gitu. Terus bagaimana kalau orang mau taubat? Terus juga saat kalau korupsinya tahun 90 itu catatannya udah nggak ada, mereka kembaliin kemana katanya. Nah yang begitu mungkin disalurkan. Nah, jadi yang namanya taubat dari harta korupsi juga nggak bisa mudah begitu, enggak. Tapi kalau jelas pemilik misalkan masih bisa dikembalikan, ya memang kembalikan. Karena syarat taubat itu kalau hubungannya dengan hak manusia dikembalikan. Nah sekarang bagaimana hasil riba? Ada orang, saya di Masjid Citra Grand itu masih tertulis sampai sekarang, kotak solusi riba. Jadi yang mempunyai rekening terpaksa mempunyai rekening di bank riba dan ada bunganya, itu memang haram. Dalam keadaan darurat dibolehkan. Status hasil riba tidak ada ke pemilik, milik umum. Ketika disalurkan ke masjid boleh, tapi tidak berpahala. Kenapa? Karena bukan milik dia. Jadi hasil riba itu misalkan punya rekening di mana? Di bank berapa? 20 miliar per bulan sekian juta. Kalau begitu bagaimana? Itu nggak ada pemiliknya. Tidak boleh digunakan untuk pribadi, tapi boleh untuk kepentingan umum. Apa kaidahnya? Tabaddulu sababil milki qaimun maqamat tabadulidzat. Jadi kalau transaksinya gini, kalau transaksinya sudah berubah, statusnya berubah. Dalam hadis, lihat diriwayatkan dalam hadis ini, hadis riwayatnya saya Sahih Bukhari. Satu hari Rasulullah berkunjung ke rumah Barirah. Barirah mahram Rasulullah. Barirah sedang masak daging berumah. Ketika makan siang, Barirah ngasih roti tambah daging. Mungkin kalau bahasa kita, ini kita dapat baunya doang nih daging gitu. Kata Rasulullah, mana dagingnya? Rasulullah, mohon maaf, daging yang saya masak itu daging zakat. Engkau kan nggak boleh dapat zakat. Apakah Rasulullah kata Barirah, Barirah, kamu mengambilnya sebagai zakat, saya menerimanya sebagai sedekah. Ya udah berubah statusnya. Dagingnya itu juga, tapi hukumnya berubah. Rasulullah dapat zakat langsung nggak boleh. Barirah dapat zakat
daging, kemudian daging tersebut dikasih ke Rasulullah, boleh. Berarti kalau ada transaksi yang berubah, statusnya berubah, dia dapatnya riba, kemudian dikasihkan ke masjid, halal gitu. Maka boleh membangun masjid dengan bunga bank. Ini fatwanya. Maklumlah kalau fatwa Saudi kan keras-keras ya. Dalam hal ini boleh. Mas saya bilang kayaknya boleh sih. Yang biasa keras tiba-tiba boleh. Jadi boleh. Ini fatwanya. Boleh membangun masjid dengan bunga bank. BNI. Misalkan nih ada uang, kita nerimanya halal, dia ngambilnya haram. Kenapa? Kalau mencuri dikembaliin di pemiliknya. Kalau hasil bisnis yang katakanlah transaksi haram, itu beda urusannya. Kalau mencuri, haruma akhduhu haruma i'ta'uhu, diambilnya haram, dikasihkannya juga haram. Tapi kalau hasil riba, statusnya beda. Karena harta haram gara-gara mengambil atau gara-gara transaksi. Kalau gara-gara transaksi boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan. CSR boleh. Sampai ini ada fatwa begini. Ada fatwa begini. Fatwanya, seorang istri perempuan punya suami kerja di bank konvensional. Kalau memang tidak darurat berarti haram. Kalau darurat lain lagi. Sekarang dalam keadaan tidak darurat, masih bekerja. Apa hukum uang yang diberikan suami ke istri? Dalam fatwa disebutkan istri menerimanya sebagai nafkah, suami menerimanya sebagai gaji. Haram bagi suami, halal bagi istri. Coba. Kenapa? Beda. Maka jangan berpikir pengalaman yang namanya gontor itu menerima hasil bank. Pernah jadi ribut, dibangun menjadi asrama. Dulu di awal-awal gontor dibangun jadi asrama. Memang dalam fatwa itu dibolehkan karena uang seperti itu tidak ada pemiliknya, boleh dipakai untuk kepentingan sosial. Ya tidak perlu dibaca ya karena tulisannya kecil, gundul lagi ya. Nah, boleh menerima sumbangan kafir dalam membangun masjid. Kenapa? Karena orang kafir itu beramal baik tapi tidak bermanfaat di akhirat gitu. Tapi tidak bermanfaat di akhirat. Nah ini kayaknya kalau saya nggak ngutang wakaf masjid udah keburu jadi ini. Boleh ngutang dulu dengan catatan secara hitungan manusia kita mampu mengembalikannya, boleh. Kayak kurban, minjem dulu boleh. Ini masjid selesai sebelum Ramadan, ini keburu saya nggak dapat kesempatan wakaf, minjem dulu boleh gitu. Minjem dulu boleh. Nah, namun kalau bangun masjid dari zakat tidak sepakat. Kalau bangun masjid di Tolikara, Papua itu jihad. Bangun masjid di BCC beda gitu. Bangun SDIT di minoritas itu jihad. Bangun SDIT di Bogor singkatannya sudah berubah. Sekolah dasar iuran termahal. Beda gitu. Makanya kalau bangun masjidnya di kita nggak boleh dari zakat, nggak boleh. Maka bagaimana menerima sumbangan dari bank riba? Boleh sumbangan, kan mereka bisnisnya riba. Mereka mengambilnya dengan transaksi haram, kami mengambilnya dengan transaksi halal, statusnya tetap halal bagi kita gitu. Ayo.
juga. Nah, ini kadang-kadang saya menukilkan fatwa, memang bukan dari saya udah berani berbicara karena memang fatwanya seperti itu. Jadi jangan sampai pakai perasaan, rasa-rasanya haram. Emang ada dalil namanya rasa-rasanya? Nggak ada. Nggak ada, harus jelas. Makanya dalam fatwa itu sendiri tadi tidak sembarangan, ada mekanismenya, sehingga mengatakan boleh membangun masjid dan saranya dari harta haram. Maksudnya bukan harta haram dari milik orang, bukan, harta yang tidak jadi dari transaksi-transaksi seperti itu. CSR silahkan, nggak masalah. Dia bisnisnya dari haram, urusan dia, kita dapatnya sedekah. Tabaddulu sababil milki qaimun maqama tabadduli zat. Tadi bariroh antara Rasul dengan bariroh menerimanya zakat. Kalau Rasulullah terima zakat langsung haram, tapi Rasulullah zakat diterima bariroh masak dikasih ke Rasul, boleh. Bahkan dagingnya itu juga, iya. Yang berubah transaksinya, transaksi yang berubah. Juga termasuk menghabiskan harta haram, at-takhallus minal mal al-haram. Yaitu apa? Kayak tadi, maaf, mungkin waduh ini gimana, mau taubat tapi kondisinya korupsinya tahun 90, dikembaliin catatan udah nggak ada, dikembaliin dimakan orang. Ya sudah, ke masjid kan, nggak masalah. At-takhallus minal mal haram. Oh berarti boleh, tapi jangan bilang-bilang, ya udah terima aja. Terus yang terima jangan kepo. Kenapa? Orang mau taubat nggak usah dihalangin gitu. Kan gitu. Nah, oh berarti boleh. Pokoknya Ramadan beres gitu. Ini tadi yang sebutkan. Apakah boleh mengganti masjid yang ada? Boleh. Pahala dari yang awal tidak hilang. Apakah memperluas masjid? Boleh. Apakah boleh menghancurkan masjid yang ada dan menggantikan dengan yang baru? Boleh. Pahalanya tidak hilang bagi yang pertama. Pahala yang pertama tidak hilang. Ini fatwa dari Syekh Utsaimin yang mengatakan tidak masalah, boleh, insyaallah. Akan terimakullah, marilah kita, kalau panitia menyediakan ladang pahala, ya kitanya harus antusias gitu. Walau gimana sistemnya, yang jelas baik kita yang berwakaf atau kita yang menghubungi CSR yang ada, atau kita yang menjadi agen mencari para pewakaf, saya kira itu pun berpahala. Ya kalaupun tidak berwakaf, cari yang mau bisa berwakaf gitu kan, insya Allah. Ya kalau panitia saya kira ya tinggal sediakan brosur-brosur aja supaya jamaah semuanya bergerak mencari wakaf. Pokoknya Ramadan beres gitu. Walau alam programnya gimana, yang jelas ya jangan sampai 2 kali kita nggak ke masjid. Kemarin COVID, nanti mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Cuman saya ingin mengingatkan saja, terjadi di sebuah masjid besar. Saya tidak nyebut masjidnya, saya juga kaget. Masjidnya besar, sangat besar sekali. Ada terjadi apa? Kemarin saya panitia masjid dia nyebutkan namanya, sekarang udah diambil. Saya kira apa maksudnya, kenapa saya bilang ternyata ada salah satu oknum, adalah salah satu oknum dari panitia itu menggelapkan 2 miliar. Kan kita jadi aneh, kalau kita cari akhirat dia cari dunia, gimana sih itu? Ya mudah-mudahan kita sama-sama ikhlas. Jadi gini, sekarang ini lagi musim apa? Orang munafik, orang kafir kampanye maksiat. Kalau kita tidak berkumpul dalam sebuah amal soleh, kita tergeser ke maksiat loh. Daripada sibuk dengan maksiat, mendingan kita sibuk dengan amal soleh. Kalau kita tidak pernah sibuk dengan amal soleh, nganggur mikir maksiat kita ini, mendingan sibuk dengan amal. Kita perlu berjamaah, kita perlu berkumpul, kita perlu berketemu. Kenapa? Supaya terjaga dari maksiat. Maksiat sekarang dikampanyekan di mana-mana. Al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu kerja orang munafik. Jadi keteriakan orang munafik itu neraka, 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 neraka gitu.
dan sekarang sudah terlihat dengan mata kepala kita sendiri, munafik dan kafir. Akhirnya mudah-mudahan proyek renovasi masjid ini, proyek kita bersama, kita menjadi orang-orang yang berlomba untuk mengumpulkan pahala dalam kerja besar ini. Nah, mohon maaf kemarin tidak bisa hadir karena saya khutbahnya agak jauh. Ya sampai udah kesini udah agak siang ya, udah hampir asar ya. Barakallahu lakum, mudah-mudahan Allah betul-betul merubah niat kita. Kita hanya ingin akhirat. Dengan proyek ini mudah-mudahan kita berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.